Cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Dapat dikalak daya. Oke. Ya, jadi di sebenarnya percakapan aku salah satu obsesiku memang bahwa kita kalak Karoeda harus memang mempunyai etos kerja yang lebih bagus. Ya. Etos kerja lebih bagus. Adi belajar kita bahas budaya tanah Rimbal, budaya rumah adat, bukat, rumah sualuh jabu, kai pakaianta, cara memasuki rumah baru, cara penguburan, kalau jabur Sleman negeri dah, situ guna tertermin ije sudah etos kerja kalau karoin, mungkin. Nah, aku pernah ku teliti misalnya ukat, kain maknana endi entah basurat ukat maka ku baca sekali buku Bengkila NJ Sembiring. NJ Sembiring, jamu tu tak setudah, pengusaha endi entah singatakan cak endi ikan obas ukat endi nakan di setudah, endi nakan entah dinai, entah respondu bagi kudu arah pada Hindu. Maka setudah kalau di kuji saja lebih fokus ke lang aku sileban gotong royong lah sileban ternyata si Kuida sebelum ke Kristianan dah masuk ku kalak karo, etos kerja kalak karo ini sudah bagus sekali ya, bagus. Pertama dia percaya bahwa apapun dia dapat itu dari Tuhan. Yang kedua, dia diberikan kekuatan, dia diberikan makan dulu baru diminta bekerja. Si ku pahami. Tapi jujur kita belakangan kalak karo baji katakan sangat merosot ibas etos kerja, lebih suka terhadap hal-hal yang instan. Kayak Gelarda ingin dibayar di depan, padahal Gundari pay it forward. Kak Adriana sinulingena sur kumandangkan maka tarik aku bahasa pay it forward bikin. Situ pula adi kembali kita ku kai ajaran filosofi ukat ahdai. Situ pun kalau Karoeda sangat-sangat hebat cara kerjanya, sangat hebat etos kerjanya. Pal, aku pernah ku pergi di sekitar Perawang, Riau. Riau. Jah kalau karo sawit mungkin. Tapi sawit kalak karo gampang sekali dibedakan dengan sawit bukan kalak karo. Kayak bedana. Sawit kalak karo pasti antara pohon sawit itu dia tanami lagi tanaman palawija. Dia pelihara ayam, bahkan dia pelihara babi di situ. Sehingga salah satu sumber dari pasar babi di sekitar itu adalah dari orang Karo. Maka sukses. Sukses. Orang-orang Karo yang merantau itu, baci katakan 90% sukses. Tapi masalahnya orang Karo yang tetap di Kabupaten Karo, Tanah Karo itu seolah-olah etos kerjaan itu sangat merosot. Enda ia
sada sisi. Adikam uga pengidah dupal. Jadi uga ngekari pemikiran solusi si maci si bereken adalah kembali lagi lah kalau karo Damin mempunyai etos kerja yang lebih benar. Silakan Pak Koya. Ya, jadi memang di kalak karo lah ningen, memang kari kita beromantisme memang Bang. Masa lalu memang sangat indah. Sumatera Utara itu ibu kotanya Medan. Medan, ya. Medan itu orang Karo, gitu. Ya. Yang mendirikan itu Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Sembiring Pelawi, Payo. Iyalah Bo Sultan. Nah. Tapi dia yang membangun kota Medan, kampung Medan itulah yang akhirnya jadi kota Medan. Oke. Berarti basianari bahan sisi ida etos kerja yang sudah terbukti bagi. Dan si sulu-sului bagaimana dia bisa hidup di tengah-tengah, ya dia dikenal dari Gugung dengan orang pesisir, walaupun masih banyak juga sebenarnya yang di daerah Medan ini bau-bau karonya, tapi dia sendiri bisa berbaur, bisa melakukan perubahan di tempatnya, dan dia menjadi sangat-sangat efektif sebagai tabib. Madan dengan rusur bekas tanah, maka dunga jadi Medan. Nah, jadi dia pasti bisa bekerja sama. Dia pasti bisa berbaur, dia pasti bisa bergaul dengan banyak orang yang berbeda, dan tetap juga bisa memberi makna yang bagus lah kepada orang lain. Jadi Aron me bagikin. Aron, ya, Aron. Prinsip Aron, ya rasa-raskan bagi. Jadi etos kerja orang Karo bagi nindundai bangun rumah adat tidak mungkin dikerjakan sendiri. Itu pastilah beramai-ramai. Ya. Maka orang Karo di sinenku masa lalu itu sangat suka bekerja sama, sangat mementingkan sinergi. Dan itu berarti egoisme tidak ada, ketinggian hati tidak ada. Untuk bisa bekerja sama kan harus juga saling menerima dengan orang lain, harus juga rendah hati. Jadi endem kerina perlu kita hidupkan terus. Ya, lihat kecenderungan. Jadi menurutku labo budaya si katakan dua. Tapi penyimpangan budaya. Bagindai mau enaknya saja, mau duluan dibayar baru kerja, mau menerima dulu dan tidak siap berkorban. Hal-hal sebagai dan ketinggian hati, nah itu penyimpangan budaya. Sebab ya di Marenda megatilah lit istilah ijuma lit tebanta nina. Lit jawanta ijuma tenang kam nina. Misal lit kalak mau bertamu misalnya, ya lakam kari juma ise kari ngalo-ngalo aku tenang kam. Lit jawanta, lit tebanta ijuma. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sentabi, Jawa dan Teba yang dianggap orang pendatang yang katakanlah kelas 2, kita yang menjadi pemilik tanah yang subur, kita menjadi katakanlah tuan. Kalau andai disiplin menabung, kalau andai disiplin bekerja, emang kadungna gunduari si katakan kita Jawa ras tebandai, mulai ya nukuri tanah-tanah ta. Iya, tetap etos kerjanya tetap dipertahankan, semangat kerjanya dipertahankan. Kita lalit Aron lemah. Sangat tergantung kita, banyak sekali petani kita yang sangat tergantung pada Aron. Aron EP gundari laneka bo serius Aron Sinaya dia Aron Sinaya.
Kaya mungkin, adi sinami lah. Edi. Adi si Gundari gua harus entah lagi igalar di depan pay forward di Dundai. Penggalaran pemain harus lebih jelas perhitungan arah lebih bagi kita. Bagaimana? Jadi ya secara umum kita menjadi semakin manja, kita semakin tapi tetap juga menikmati sebagai ya romantisme masa lalu. Ya aku kan penuh kumbarenda kerina bagi padahal aku melala tu kuri kalandai perbania lalu rajin nabung ya tetap tutus redahin perban tutusnya ia redahin mon ngenaka ate anak-anak tapi si muda-muda anak peranantai maka go si ngenani ya go kan termasuk keluarga antang go iya bebansi semacam dalam tanda kutip ngaturi kita maun-maun bagi dan itulah semua yang harus kita sadari menjadi otokritik man banta perkembangan nenda ya gelah si masa lalu ndai labo sekedar romantisme tapi betul-betul memang kita hidupi terus menerus. Bagaimana impala di menurutku? Kira do terjadi pergeseran mungkin adi Warenda Arondai misalnya pada sisi Baci bekerja sama. Gundari apa yang membuat sehingga dia tergantung sama orang lain? Dan apa yang membuat itu sehingga pola kayak gelar ya pandangan hidupnya pun semakin pendek. Lanai ia melihat lebih panjang lagi. Gua gelah enggak bagi saja. Apa yang membuat? Apa itu bisa terjadi di pengamatan juga? Adikku idah ya ketinggian hati kita. Kita dengan nyuruh orang. Ketinggian hati ya? Iya, tinggi hati. Kita dengan nyuruh kita menikmati. Kita menikmati lik je katakanlah juak ta. Maka tergantung ke kita. Ya. Iya. Artinya satu sisi memang dia kita suruh tapi pada sisi lain bagaikan cahaya lalit kita kisah redahin sendiri secara langsung. Oke. So kita yang tergantung sama dia jadinya mungkin. Jadinya seperti itu, tapi iya Pak, we bengkila ni kita menikmati itu gitu. Sembah-sembah katakanlah kita. Kita menikmati itu semua. Iya. Dan kita tetap merasa beromantisme bagi Sindai, kita lalap jadi tuan. Dan orang itu jadi suruh-suruhan padahal tanah kita sudah mereka beliin karena ketidaksiapan kita, karena kemanjaan kita, karena ketinggian hati kita, karena etos kerja kita yang menurun. Edi. Mau masuk si Lindai, si siapa lagi? Jajah Pak. Jajah silih. Unmute lebih. Biasa ngezoom ngencala pakai Google Meet. Anda dengar 2 kali kan deh. Di Google Meet salah sadaka keistimewaan. Isi baca share presentasi. Bagaimana? Di Google Meet bagaimana? Lihat bahan dukai bagai share dumis baci. Iya. Jadi Lik, salam welcome. Boleh benarkan kami sada kalimat sada pertanyaan ras Pendeta Eki mengenai etos kerja Kalakara. Ya, etos kerja. Jadi ibas percakapan kami ngodai kesepakatan bahwa etos kerja orang Karo dibandingkan dengan dulu dan yang apa kita lihat saat ini, terutama yang masih tinggal di tanah Karo, itu mengalami penurunan yang sangat banyak. Ya, mengalami penurunan yang sangat banyak. MD ada arah percakapan kami baca isimpulkan bagai. Di mereka rajin, aron, rasrimana. Tapi di Gundari tergantung kepada aron tanda petik yang banyak datang dari Nias, banyak datang dari Tapanuli. Kayak gerna
orientasi nape jangka pendek. Jangka pendek nih gini, dia maunya itu dibayar di depan. Bayar di depan, instan krina. Go idiskusikan kami. Adi idah nukin stuhu nakal. Etos kerja kalak karo dari dulu sampai sekarang ini, bagaimana dia nih? Aku. Silakan. Si Tuhuna memang orang karo jangka pendek. Mau begitu, jangka pendek. Artinya sikapnya terhadap kerja. Ya. Jangka pendek. Artinya begenda. Ada penuri-nuri kalak peneliti ya. Yap. Penuri-nuri kalak peneliti. Jangka pendeknya artinya sampai dia melihat apa yang akan dia dapat dari apa yang dia kerjakan. Adi suruh bawana redahin karena sade kai keri kuda jenari. Jadi memang jangka pendek. Jadi orang yang berpikir sangat materialistis, orang karo sangat materialistis. Sangat materialistis, Ari. Termasuk orang Toba materialistis. Sangat materialistis, berarti berpikir materialistis artinya dia harus tahu apa yang akan dia dapat kalau dia melakukan sesuatu. Jadi dalam jangka pendek Jangka pendek. Jadi jangka pendek. Jadi umpamana katakanlah menurut Adi Jostra di bahasa bukuna The Early Mission in the Colonial Time. Rita Smith Kip nulis Nina lead tulisan Jostra mengenai kalak karo. Setuhuna kalak karo tidak bisa berpikir di luar materi. Tidak bisa berpikir di luar materi. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang rohani, hal-hal rohaniah, hal-hal yang idealis, hal-hal yang ideal itu sangat sulit dengan orang karo. Dia lebih banyak berpikir tentang materi, uang, pamana. Adi rukur karena sen Nina Jostra mirip skala Cina. Adi datlah karim pamana asenda karidat dusen di bagai banduningan. Emjing katia. Oke. Jadi sikap kerjanya, sikapnya terhadap kerja, etos kerja tergantung kepada materi, hal konkret yang bisa dia dapat nanti dari apa yang dia kerjakan. Jadi kalau katanya. Ya. Jadi kalau makanya ya, makanya waktu GBKP masa Parpem mulai Parpem bahwa gereja bukan hanya berbicara tentang surga, tapi juga berbicara tentang ekonomi masyarakat. Penyuluhan apa semua masa pendeta S. Barus sama pendeta Tarigan, bapaknya Eki. Itu langsung banyak sekali orang tertarik. Karena rupanya nggak perlu surga saja. Gereja juga berpikir tentang materi. Jadi banyak juga waktu itu orang dipendidikan kan. Karena kena masalah materi. Jadi sampai sekarang memang begitu. Kalau umpamanya tadi seperti Eki bilang tadi bahwa dia nggak bekerja lagi, tapi dia memanfaatkan Aron karena dia dapat materi juga walaupun dia nggak bekerja.
Oh, oke. Jadi dia memilih tidak bekerja, yang penting materinya tetap dapat ya. Materi dia dapat dari situ. Mabagai. Adilit nge aron rekaya kulatih. Jadi kalau ini dibandingkan dengan itu bergeser, dia nggak bekerja lagi tapi dia dapat materi. Jadi materinya yang paling utama. Jadi naik bagi kata Eki naik rajin ya, sebenarnya laki Aron sendiri kan sebagai lah gantian ras-ras masing-masing. Pengertian Aron yang asli. Terpaksa dia turun. Terpaksa dia turun kan gitu. Jadi rajin. Nah, jadi kalau umpamanya Tony Reid, dia katakan dalam bukunya, udah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, anak terbitin Inggris. Jadi Nina makanya tahun 1904 pertama itu bibit kentang masuk ke Tanah Karo. Setelah Tanah Karo dianeksasi oleh Belanda, kemudian dibangun misi di Tanah Karo, sekaligus waktu itu bibit kentang pertama 1904 masuk ke Tanah Karo. 8 tahun kemudian 1912 Nina lead 1000 kereta lembu kentang, produksi kentang Tanah Karo dikirim ke Medan ke perkebunan. Dan itu di luar jadi menurut Tony Reid, Nina makanya tahun 1912 Kabupaten Karo, Tanah Karo itu adalah pertanian yang paling komersil di seluruh Hindia Belanda. Di seluruh Hindia Belanda. Belanda. Elit bukuna aku kopikan pe sedang endai bukuna dai. Halaman 3 lah kan de kubaba bagailah. Nah, jadi rajin untuk materi. Tapi kalau bisa dipekerjakan orang lain mendapatkan materi, ya kenapa tidak? Jadi itu si Erdahinna entah diberu habis diberu Gundari diberu rajin asa Gundari diberu kalak Karo. Tapi di laki narikin pamana penginjil Kutapanuli Samosir, ia sedang ada harus melapor tahun 1904, dia harus melapor ke Bangun Purba, ke pemerintahan Belanda urusan Batak namanya. Jadi penterjemahnya Guillaume. Jadi dia singgah, jalan kaki dia ke raya, baru kemudian dari situ ke daerah Karo, singgah di Bukum juga. Jadi Nina bas perbatasan kalak Karo Simalungun, memang cara pertaniannya berbeda. Cara pertaniannya berbeda. Cuma kalak Karo bersih-bersih, rapi. Tapi diberu ngerdahin. Si dilaki Nina jemak bedil. Tedis-tedis tepi Jume. Tapi diberu. Jemak bedil mungkin Nina berjaga-jagalah bagai Nina penginjil dahi. Epilit ku kopikan laporan tahunan na sang yang ngelapor ku Bangun Purbandai bagailah. Jadi adi diberu asa Gundari lit pe Aron diberu redahin. Adi dilaki kurang ngegegel narikin pe kurang si diberu si rajinna bas kalak Karo. Jadi etos kerja siapa ini? Etos kerja dilaki entah diberu. Adi diberu Gundari pe rajin. Asa Gundari rajin Edi. Sebab lapo ya. Jadi ukurnya. Ya, silakan. Materi ukurannya. Makanya
adi ateta pemana tanah karo gelah ning terusur idealisme gelah tanah karo majile Ya. adi labu mereka sendai si mereka sen dengan kelal pilihna bupati apagi bupati nanam nang penanam nanam nina jadi pengaruh gereja anda tentu melalalah rebahan cakala karo lebih idealis dia berpikir erpalaskan kini teken adilang adilabu bagus kini tekena lalap ngeku materi ndai ukurna baik pemilu untuk pemerintahan bagai untuk hidupnya sendiri bagaimana kam lebih bagaimana kira-kira Bujurli. Jadi semakin mengkristal kita silih bagai pe impalku pendeta Eki bahwa lebih situ dakal dasar nama bahwa orang karo itu berfikirnya itu konkret dan itu material. Maka hal-hal yang bersifat ideologis, hal-hal yang bersifat filosofis, hal-hal yang bersifat teologis, kari tidak. Kari tidak. Gudari. Engkau terakap ya 20.000, 50.000, 100.000. Gulit daripada hanya membayangkan sesuatu yang lebih besar tapi nanti maka dia lebih memilih berpikir jangka pendek yang saat sekarang ini. Apakah ibas pengamatan dulu bagi anggota-anggota CU bas nasabah BPR misalnya si Idang Dwi Palku Pendeta Eki. Iya. Masih kental seperti itu atau bagaimana? Silakan Pak. Adi Kuidah si katakan Bapak Ndai setengah penyimpangan bagi abu bagikin sejatina kalak karo di menurutku ya. Tapi mungkin karena terpengaruh oleh zaman atau apa, kemudian memang sangat materialistis bagi. Jadi katakanlah misalnya prinsip ta, marga si 5, rakut si 3, tutur si 8, perkadekaden 10-2 tambah sada. Itu nilai yang langsung nampak di situ adalah kekerabatan, lah boleh ije materi. Tapi memang dalam praktek-praktek adat ya tentu likang katakanlah pengalon bagi misalnya. Si berhak ngalo maka situhuna bagi kata andai rendi entandai ngonge leben ia mere maka yang ngalo ngobrena beru man anak beru man kelana man beberena makanan gue berhak yang ngalo jadi tetap ngemere lebih bagi jadi di Sikuidah secara konkret di BPRP nasabah-nasabah si memang punya etos kerja yang baik ndai si punya si berhasil bagian kerina si labo saja soal materi tapi juga mengingat hal-hal mendasar dalam hidup uga kerajinan uga kedisiplinan adi bagi kin katakan Bapak ndai diberu ngenca erdahin secara kecenderungannya lebih dominan ya idah pe bas kegeluhan nasabah ise saja sila kompak suami dan istri itu akhirnya usahanya akan merosot karena nggak kompak gitu. Dan bagaimana mungkin suatu usaha bisa langgeng kalau suami dan istri tidak akur tidak kompak ada yang katakanlah ada yang ordinat dan subordinat, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Lalu banci dekah bertahan bagi. Jadi menurutku si bagian dai penyimpangan yang kira sejatinya dina kalak karo sin jemak prinsip-prinsip
budayanya secara mendasar, masuk nggak? Iya. Masalahnya kan sudah begitu banyak penyimpangan-penyimpangan dari budaya kita pada saat ini, maka ya ditambah dengan tantangan modernisasi lah, naik kita nggak ya tergerus zaman begitu. Maka bagi kata Bapak, mungkin oke lah, didapat cukup dominan juga, sangat materialistis. Tapi ada memang si materialistisnya, isungkun pe, dia nggak mau jujur juga itu. Materialistis kelingan, keberatan kami ya. Keberatan kami ya. Iya, labo nina kang, dia kan menyangkal itu. Tetapi situ huna. Prakteknya iya kan? Ya, ada si materialistis sangat susah jujur mengakui dia perlu materi. Jadi adik bas kami BPR, ya, itu pun sudah satu poin dari wawancara analis kredita misalnya mana sahabat. Ya. Asal ingin kami setuhuna perlu. Dan di situ seringkali nampak gua gelar nali dasar situhuna labo aku sih perlu. Dia mengalaskan yang lain-lain gitu. Banyak sekali sifat-sifat yang tidak gentle gitu. Aku enda surah-surangku, enda sangana usahangku, nasemin maka cukup man bangku misal. Tapi adi teridah kelia megati MC ngok penyimpang nih si labo punya etos kerja yang baik, dia kan susah juga ngakui secara jujur aku memang butuh materi sekian. Akan selalu cari kambing hitam. Aku sebenarnya minjam ini perban sianuka bagenda lah, sianuka bagenda, menyalahkan orang lain apa segala macam, sehingga dia harus meminjam. Jadi seakan-akan sebenarnya dia nggak perlu, cuma karena ada orang lain yang membuat dirinya sedang dalam kesusahan, makanya jadi perlu. Jadi sebenarnya aku ngidah adi materialistis peningan, adi jujur dia mengakui saya memang butuh materi sekian karena saya punya program begini-begini. Menurutku itu bagus. Oke. Adi Nasim sih memang betul-betul jujur dalam materialistisnya. Tapi deba si materialistisnya lokap jujur ya dalam materi, maka gue tuhu penyimpangan kuadrat bagaimana Oke. Ini bisa ada sisi. Nanti si kedua kan si menarik dari ternyata bas kita kelak tahu adi bekerja yang produktif, ternyata Nina silih dai diberu. Si dilaki, baca kak si dah pemekin, adi si dilaki ku gede kopi ya. Gede kopi, seandainya pun ke ladang itu hanya sebentar, tapi pasti lihat waktu aku kedai kopi, tapi di si perandelan naik. Jadi itu menarik kali ya. Jadi pertanyaannya bagaimana? Mengapa sebenarnya kaum laki-laki karo itu, perbapaan karo eda, kurang etos dan kurang kerajinan dibandingkan perandelan. Kayak gitu ayah kena apa yang ada dalam pikirannya? Ada dalam penelitian uga iya di dudai pinggir sungai ia nagang-nagang bedil, gelah lid cuman bedilan. Kenapa? Kita tidak bertanya perempuan lebih rajin, tapi kenapa perbapaan itu lebih kurang rajin dibanding dengan perandenan? Kira-kira kainge. Lala eka sebab nakape sada indikator ta ku gereja belalang ngeperandenan sa perbapaan. Kali kage kaitan na kujiye. Maka manbadu imbalku pernah ku begita salah dia aku bahwa pengurus CU yang berhasil itu adalah kalau perempuan.